Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Pratama Putra, saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Tanah Abang. Saya akan menjelaskan secara individu mengenai makalah dari kelompok kami yang berjudul Ancaman di Bidang Pertahanan dan Keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berarti adalah segala usaha yang bertujuan untuk membahayakan atau mengganggu kedaulatan dari suatu negara, baik itu bersifat mengancam, menghambat, ataupun bisa dibilang mengganggu suatu negara itu sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan atau semudah dalam membicarakannya. Yang bersifat teoritis semata, masih adanya teror dan konflik SARA yang terjadi pada suatu wilayah memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Oleh karena itu, lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan harus terus ditingkatkan. Semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Dengan demikian, kita harus mengantisipasi ancaman sedini mungkin di bidang pertahanan dan keamanan, baik secara militer maupun non-militer. Contoh ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dalam bentuk gambar bisa dilihat di makalah yang telah kami buat. 1. Aksi teror atau terorisme. Contoh kasusnya yaitu bom malam Natal yang terjadi pada 24 Desember 2000. Bom Bali 12 Oktober 2002. Bom Marriott 5 Agustus 2003 dan bom Bali 2 1 Oktober 2005 dan bom Solo 25 September 2011 dan masih banyak lagi. 2. Pemberontakan bersenjata. Contoh pemberontakan bersenjata yang terjadi di Indonesia yaitu PRRI, Permesta, dan pemberontakan PKI Madiun dan G305 atau PKI. 3. Agresi atau invasi. Indonesia pernah diinvasi 2 kali oleh Belanda yang ingin kembali menjajah, yaitu agresi militer yang terjadi pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 yang terjadi pada 19 Desember 1948. Macam-macam ancaman atau jenis ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Agresi atau invasi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Aksi teror atau terorisme. Dan 5. Ancaman keamanan laut dan udara. D. Bagaimana strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan? Setiap warga negara berhak dan wajib turut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Usaha keamanan dan pertahanan negara akan dilaksanakan dengan Sishankam-Rata atau Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung. Pengertian Sishankam-Rata adalah sistem pertahanan yang menyeluruh untuk melindungi kesatuan dan persatuan NKRI. Maksud dari sistem ini adalah usaha untuk mempertahankan keamanan negara yang menjadikan seluruh rakyat dan sumber daya nasional, sarana dan juga prasarana nasional dan seluruh wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Penutup. Kesimpulan,
Menurut menurut kelompok kami, pertahanan adalah sebuah sistem yang harus diterapkan sebagai sebuah kesadaran bersama antara negara, pemerintah, rakyat, Polri, TNI, dan seluruh tatanannya untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia ini dari hal yang mengancam keamanan negara seperti pemberontakan, terorisme, dan lain-lain. Dengan begitu, keamanan yang ada di negara ini dapat terkendali, sehingga dapat menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.